Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini perkenalan dulu ya. Nama saya itu Putri Kamalasari. Manusia bucin. Insya Allah bucinnya sama Allah. Nah, kalau teman-teman mau kepo, boleh di follow Instagram @bukosa, hanya double ya. Oke, di sini tuh bakal bahas soal judul yang kemarin itu sempat kepikiran. Judulnya adalah Kelewat Soleh Jadi Kangen Nakal. Nah, dari statement judul ini mungkin teman-teman udah kebayang ya kayak gimana sih, maksudnya gimana sih kelewat soleh jadi kangen nakal gimana gitu. Oke, sebenarnya statement ini tuh ada biasanya ketika orang itu lagi error gitu. Jadi keluarlah statement-statement yang sebenarnya kalau dipikir-pikir kembali ya itu kata-kata nggak benar gitu, banyak yang perlu diiniin. Oke, nah kita bahas dari kalimat yang pertama, kelewat soleh gitu. Ada nggak sih sebenarnya kelewat soleh itu ada nggak sih gitu. Sebenarnya gini ya, kalau kita logikain, kelewat itu adalah biasanya disematkan pada kata yang konotasinya nanti nggak bagus gitu. Jadi kalau misalkan kelewat soleh berarti nggak bagus dong, kayak ini udah kelewatan nih solehnya gitu, berarti udah nggak soleh lagi dong gitu. Jadi kan agak ambigu juga ya kata-katanya gitu. Nah sebenarnya soleh itu ya soleh, soleha ya soleha gitu. Nggak ada kata yang kelewat, nggak ada kata yang kebelabasan atau lain sebagainya gitu, itu nggak ada. Nah mungkin kata-kata ini tuh sering muncul ketika orang awam ya, misalkan ngelihat ya ahwat kerudungnya itu sesiku, sedengkul gitu, itu kayak panjang banget, dia soal alim banget gitu, kelewat banget solehnya gitu. Atau mungkin yang ikhwan itu misalkan dia pakai isbal atau jenggoten atau pakai gamis gitu, pasti kayak dibilangin dia mah udah gitu ya, mungkin kali ya gitu. Di sini kita sharing-sharing aja ya, jangan menggurui gitu-gitu, enggak gitu, aku juga masih belajar juga gitu. Nah kemudian statement yang kedua adalah jadi kangen nakal gitu, kangen nakal gitu. Sebenarnya kita breakdown lagi ya, kenapa sih bisa kita kangen nakal itu. Menurutku itu ada dua faktor. Yang pertama adalah di situ adalah step awal hijrah. Jadi ketika step awal hijrah pasti kan agak jomplang ya dari kehidupan yang lama ke kehidupan hijrah yang baru gitu. Itu kan pasti kayak butuh penyesuaian, butuh istiqomah yang masya Allah gitu kan. Jadi mungkin ketika imannya lagi suntuk, lagi nggak benar, pas step-step awal hijrah itu jadi ngelihat yang maksiat itu jadi kayak enak banget, kayak wah gitu. Astagfirullah gitu. Nah mungkin kasih contoh misalkan orang yang dia belum pakai jilbab, kemudian dia hijrah, dia pakai jilbab, dia pakai kerudung. Nah mungkin sometimes ketika dia lagi down imannya, atau mungkin ternyata dia diuji sama Allah, kerudungnya itu kayak ngeribetin dia dalam beraktivitas gitu. Dan dia pada saat yang sama dia ngelihat orang yang membuka auratnya kayak dengan semriwingnya gitu, kayak dengan enaknya gitu, kayak ngelihat kayak enak ya, kayak ngebayangin dulu gue kayak gitu. Dulu aku juga nggak pakai kerudung kayak mereka gitu, kayak membayangkan betapa ringannya nggak pakai kerudung dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak ngelihat yang maksud itu jadi kangen dulu gitu. Padahal ya sebenarnya gini ya, statement ini itu ada ketika kita lagi error gitu. Tapi ketika kita balik lagi ke Al-Quran, kita balik lagi ke hadis, kita deket sama Allah, kita kumpul sama orang salih, pasti kita bisa membantah itu semua gitu. Kayak iya bener gitu, kayak ini tuh gak bener pikiran kayak gini gitu.
Jadi di sini kita bareng-bareng ya, kalau misalkan dia salah diingetin gitu. Itulah fungsinya sahabat ya, Masya Allah. Oke, dan yang kedua, faktornya adalah karena dia dari awal itu hanif mulu. Dia dari awal itu soleh mulu gitu, dari kecil itu udah soleh banget. Jadi rasa-rasa tuh kayak pengen coba nakal gitu. Sebenarnya di sini tuh relate banget sama kisah temanku sih. Temanku tuh ada, dia dari keluarga yang baik, ustadz ustazah, yang dididik dari kecil hal-hal yang baik, udah hafizoh gitu, dan memang udah masya Allah banget gitu didikannya dari kecil. Nah sometimes dia cerita, kadang nih kalau misalkan kita ngumpul, kita bercerita kayak, dulu pas SMP gini, SMA gini, kayak menceritakan kenakalan dengan apa ya, kejahilian gitu. Itu kayak sambil ketawa-ketawa gitu, kayak dulu kocak banget ya kayak gini gitu. Nah orang yang dari awal soleh ini, dari kecil udah baik gitu kan, dia tuh kayak ngerasa, ya aku pengen, maksudnya dia nggak ada cerita pengalaman di hidup dia kayak gitu ya, nakal-nakal itu nggak ada. Dia dari kecil tuh baik gitu, jadi pengalaman nakal itu dia nggak punya. Jadi sehingga lagi sehingga itu yang buat dia kayak, aku pengen gitu, pengen nakal gitu. Tapi ya nggak dilaksanain juga, cuman kayak sekelibat pemikiran aja gitu. Jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan ya, bahwa ternyata kehidupan kita ini yang bobrok ini tuh bisa jadi memang adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain gitu. Fine, untuk orang yang awal-awal hijrah itu pasti mikirnya gini, ngelihat yang keturunannya baik, yang keturunannya solehah, yang dari didikannya itu baik dari kecil. Itu kadang kita yang awal-awal hijrah itu ngerasa kayak, kenapa sih gitu, kenapa aku nggak dari awal, kenapa aku kemarin ngelakuin hal-hal yang sia-sia gitu, kayak menyesal. Tapi gimana ya, kita nggak boleh menyesal ya, cuman kayak kita mengasihani diri sendiri, kenapa nggak dari awal, kenapa kita ngelakuin hal sia-sia yang kemarin. Jadi kayak introspeksi sendiri gitu. Dan sometimes perasaan-perasaan enak ya gitu, yang lahir dari keluarga yang memang didikannya baik gitu. Kita yang awal hijrah punya pikiran kayak gitu, sedangkan orang yang dari kecil baik ada pikiran pengen kayak yang awal hijrah pengen nakal gitu. Jadi kayak kebalikan gitu ya. Nah dari sini juga bisa kita simpulin bahwa memang bersyukur itu wajib banget gitu, karena kalau kita nggak bersyukur ya kita pasti menginginkan kehidupan orang lain gitu. Ya bener banget kata pepatah, rumput tetangga itu selalu lebih hijau gitu. Dan kenapa sih kita bisa punya pikiran kayak gitu? Ya itu adalah permainannya setan gitu. Setan tugasnya emang di situ buat menyenangkan kehidupan orang lain di mata kita gitu. Apalagi kehidupan dunia itu seolah-olah disenangkan oleh setan gitu. Nah gitu sih. Nah sebab-sebab iman turun itu ada banyak sih gitu. Salah satunya adalah yang tadi ya, sebab-sebab iman turun, sebab-sebab rasa dan pikiran atau statement tadi itu ada, itu karena dua ya. Enggak, sebenarnya bukan karena dua, banyak. Salah satunya adalah karena yang pertama, iman kita lagi turun, kita lagi mungkin kurang sholat sunahnya, puasa sunahnya, tilawahnya dan lain sebagainya, itu kita kurang. Atau bisa juga kita itu kurang berkumpul sama orang yang sholih gitu. Dan menurut aku berkumpul sama orang soleh itu penting banget. Kenapa penting? Karena ya dengan kita berkumpul sama orang soleh itu kita bisa jadi ini ya, ngecas iman kita. Sekalipun mungkin kita nggak datang ke kajian, tapi ketika kita kumpul sama orang soleh itu sekedar dari tampilan luarnya itu jadi kayak ketampar gitu. Kayak misalkan aku masih, kerudungan aku tuh masih sesiku gitu. Pas ketika ketemu sama orang-orang solih, mereka yang pakai kerudungnya udah sampai sedengkul, udah sampai sepaha gitu. Itu kayak ngerasa, ya aku tuh bobrok banget ya gitu, kayak masih awam banget gitu. Jadi sehingga
termotivasi lagi untuk terus berkembang lagi, terus jadi lebih baik lagi. Nah, kasus ini tuh beda kalau misalkan kita ketemu sama orang-orang yang justru ya masih awam gitu, ketika mereka yang masih pakai kerudung singkap kanan singkap kiri gitu, kayak ya tau lah yang kayak gimana gitu. Ya sebenarnya nggak salah juga berteman dengan orang kayak gitu, aku juga punya teman kayak gitu ya, dan nggak masalah sih. Tapi fine kalau misalnya kita iman kita lagi turun, kita jangan ketemu sama orang-orang kayak gitu. Nanti yang ada malah kita jadi kepikiran pengen pakai kerudung yang membuka dada juga gitu, kayak yang disingkap-singkap gitu kan. Jadi kalau misalnya kita lagi down, ya kita cari temen yang bisa nguatin kita dalam kebaikan, yang bisa ngingetin kita gitu. Jangan malah lari ke orang yang salah gitu. Makanya di sini adalah kita harus benar-benar cari sahabat gitu. Karena sahabat itu ya nolong kita di dunia dan di akhirat gitu. Di akhirat siapa tahu mereka lebih dulu untuk masuk surga, kita bisa ketarik. Di dunia mereka bisa ngingetin kita. Karena orang yang tahu juga perlu dikasih tahu ketika dia lagi error gitu. Orang yang paham juga perlu dikasih pemahaman gitu. Jadi di sini adalah fungsi manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan satu sama lain gitu. Jadi penting ya berkumpul sama orang soleh. Salah satu obat hati di lagu itu juga kan ada berkumpul sama orang soleh juga gitu. Jadi itu aja sih pembahasan aku mengenai kelewat soleh jadi kangen akal gitu. Jadi kita jangan sampai punya pemikiran kayak gini, karena sebenarnya ini tuh nggak ada gitu. Dan ini semoga jadi point of view baru buat teman-teman. Kita sharing-sharing di sini, atau mungkin ada request juga boleh. Oke, sekian aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.